Shalom untuk kita semua pada saat ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang kekal, yang bersurga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ini bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan lebih setia, lebih dekat kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Pada saat ini kita mengetahui bahwa peristiwa-peristiwa yang ada, yang terjadi saat ini, yang paling kita kenal adalah wabah, yaitu virus corona, yang membuat banyak pada saat ini hanya bisa berada di rumah. Dan pasti kita bertanya-tanya bahwa di manakah Tuhan pada saat peristiwa ini terjadi di dalam kehidupan kita. Saya sangat senang dengan corona, tetapi dibuat judul ialah Christ our righteousness of all nation. Bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran bagi kehidupan seluruh dunia pada saat ini. Dan kalau kita melihat di dalam peristiwa-peristiwa yang berada di dalam Alkitab, tetapi sebelumnya itu kalau kita melihat dari Alkitab sampai Wahyu juga ada, tetapi mari kita juga melihat di dalam buku Kejadian apa yang dituliskan Alkitab dalam Kejadian, apakah sifat Allah itu. Kalau kita lihat bahwa pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari, dan dia mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Tuhan menciptakan sesuatu yang sempurna bagi manusia. Dia menciptakan tempat di mana semuanya itu ada kesempurnaan. Menciptakan sesuatu di mana semuanya itu baik, di mana dunia itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, kesehatan pasti ada di tempat itu, dan juga kesucian itu sendiri. Dan kalau kita melihat banyak peristiwa yang terjadi sehingga mengacaukan akan hal-hal yang berada di sekitar kita karena virus corona ini. Dan kalau kita mengetahui bahwa sebenarnya yang menjatuhkan akan Tuhan atau Allah itu sendiri ialah setan. Ya, ialah setan yang menghancurkan akan hal-hal yang mengatakan bahwa Allah itu adalah bukan pengasih dan penyayang. Dan itulah sementara terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan kita mengetahui bahwa Tuhan telah menciptakan malaikatnya ialah, kalau yang kita tahu adalah Lucifer, dengan kecerdasan, dengan intelijen yang tinggi. Dan juga Tuhan menciptakan sesuatu itu dengan ada power of choice atau kuasa untuk memilih. Dan kalau kita tahu bersama, Alkitab juga mengatakan bahwa akhirnya setan itu jatuh. Dan dia datang ke dunia ini untuk menyesatkan akan manusia. Dan kita tahu bersama juga bahwa Hawa dan juga Adam, manusia pertama, jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu kematian, tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Semua bermula dari setan. Setanlah yang membuat semua kekacauan yang berada di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kalau kita lihat bahwa Tuhan membuat semuanya itu baik, tidak membuat kecelakaan. Rancangan Tuhan ialah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang ada, yang pada saat ini kita
bisa lihat. Mari kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-10. Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus itu datang untuk menyelamatkan hilang. Tuhan itu memberikan anaknya untuk mencari yang hilang. Dan kita tahu bersama, pada saat Yesus berada di muka bumi ini, apa yang Yesus lakukan? Mungkin kita mengatakan, di manakah Tuhan pada saat ini di dalam peristiwa yang sangat mengeresahkan pada saat ini. Tetapi kita bisa melihat bahwa pada saat Tuhan mengirimkan anak yang tunggal Yesus Kristus berada di dunia ini, apa yang terjadi? Ada yang buta, dia menjamah, sembuh. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang mati dibangkitkan pada saat itu, saudaraku. Mungkin kita masih merasakan di manakah Tuhan pada saat ini. Tetapi Tuhan selalu merencanakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan inilah peristiwa-peristiwa itu sementara terjadi pada saat-saat ini. Bahwa dalangnya ialah setan yang terutama. Dan Tuhan datang untuk menyelamatkan yang hilang. Fokus Tuhan di dalam dunia ini untuk menyelamatkan yang hilang, bukan untuk mencelakakan atau membuat orang sakit ataupun yang lain-lainnya. Mari kita lanjut di dalam kitab Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita lihat bahwa Tuhan itu bukan pencuri, bukan datang untuk membinasakan, datang untuk menghancurkan, bukan, saudaraku. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apakah kita masih berpikir bahwa di manakah Tuhan pada saat ini? Apakah kita berpikir bahwa mungkin Tuhan jauh di dalam kehidupan kita? Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Dia datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Bukan kecelakaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada dalang yang lain yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Membuat kita untuk tidak mungkin percaya kepada Tuhan karena peristiwa ini. Tapi, saudaraku, peristiwa terjadi ini adalah dalangnya ialah setan itu sendiri. Dan kalau kita melihat, saudaraku, yang terjadi pada saat peristiwa Ayub. Apa yang terjadi di dalam peristiwa Ayub adalah ilustrasi saya pada saat ini. Kalau kita melihat Ayub, dia, siapa yang membuat dia? Ya, kalau kita lihat ini Ayub adalah seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 3.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kalau kita lihat di dalam peristiwa Alkitab,
bahwa dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Dan kalau kita bisa melihat di dalam ayatnya yang selanjutnya, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanya Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di muka bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti menguti engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya adalah dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat peristiwa ini yang terjadi adalah pada saat itu kita melihat anak lelaki dan perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub berkata, "Sedang lembu sapi membajak keledai betina makan rumput di sebelahnya." Datanglah orang-orang Sheba merampasnya serta memukul penjaganya. Kalau kita melihat bahwa sementara orang berbicara, datang juga berkata, "Api telah menyambar dari langit membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya." Siapa yang membuat ini, saudara? Setanlah yang membuat segala sesuatu seperti ini. Tetapi meskipun itu, saudaraku, kalau kita bisa melihat bahwa Tuhan memagari mereka yang setia kepada Tuhan. Meskipun pencobaan ada sebelah kiri, sebelah kanan, tetapi kita mengetahui bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan sangat mengasihi kehidupan saudara dan saya. Dan kita melihat bahwa meskipun yang berada, mungkin ekonomi kita pada saat ini hancur pada saat peristiwa corona ini. Mungkin kita tidak bisa dapat bekerja pada peristiwa ini. Semuanya itu datang dari setan. Tetapi kita jangan takut bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Malaikat Tuhan berpasukan dengan mereka yang setia kepadanya. Meskipun ekonomi kita mungkin hancur pada saat ini, tetapi Tuhan merencanakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat pada saat setelah yang terjadi Ayub, ya, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada, ya, kita lanjut saja. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. 2 kali lipat, saudaraku. Meskipun kita pada saat ini kehilangan pekerjaan atau usaha kita menurun, ataupun yang kita lakukan pada saat ini sangat berat, saudara. Dalam kesemuanya itu, bahwa Tuhan akan melipatkan gandakan kalau kita tetap setia, dekat dengan Tuhan. Mari kita melihat Wahyu 7. Wahyu pasalnya yang ke-7. Wahyu 7. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia memeterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat yang tugasnya untuk merusakkan bumi dan laut.
Pada saat akan terjadi kerusakan yang sangat besar. Kalau kita bisa melihat di sini, 4 mata angin. Tetapi di ayat yang ketiga, 7 ayat 3, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami meteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Apakah saudara pada saat ini telah dimeteraikan oleh Tuhan atau tidak? Apakah saudara pada saat ini tetap mempertahankan iman saudara kepada Tuhan? Dan kita akan dimeteraikan. Meskipun yang terjadi akan terjadi sangat berat. Mungkin berikut adalah virus yang sangat mematikan lainnya. Beberapa kali lipat mematikan dari virus yang berada pada saat ini. Tetapi ada Tuhan. Pada saat mereka memeteraikan orang-orang percaya kepada Tuhan, mereka yang setia akan dijauhkan dari hal-hal tersebut, saudaraku. Kalau kita bisa melihat bahwa memang virus corona ini sangat berbahaya, tetapi kita yakin dan percaya bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Meskipun kalau kita lihat bahwa ini cepat sekali sangat tersebar. Di Indonesia 1000 sekian. Yang pertama Cina, tetapi sekarang Amerika Serikat yang terbanyak kasus virus corona ini. Tetapi kita melihat bahwa kita telah berada di penghujung akhir dunia ini. Bahwa Tuhan akan segera datang. Kita harus mempersiapkan kehidupan kita, kesetiaan kita lebih dekat kepada Tuhan, bukan lebih jauh daripada Tuhan. Meskipun pada saat ini ada yaitu social distance, tetapi Tuhan sangat dekat dengan saudara. Mungkin pada saat ini kita berpikir, di manakah Tuhan melihat peristiwa-peristiwa yang besar pada saat ini. Tetapi semua yang baik itu berasal daripada Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa sosial media juga bisa menjadi sarana berkat bagi orang lain. Bukan hanya kita gunakan untuk membicarakan orang lain ataupun hal-hal yang tidak berguna di dalam kehidupan kita. Tetapi mungkin pada saat ini bisa membuka akan kehidupan kita bahwa sosial media juga bisa menjadi akan sarana penginjilan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bisa melihat, saudaraku, bahwa inilah yang terjadi di dunia itu. Dunia yang pada saat ini akan berakhir. Matius 24 ayat 7. Kita bisa melihat Matius 24. Matius 24 ayatnya yang 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan kita bisa melihat bahwa inilah yang akan terjadi. Bangsa melawan bangsa, kita bisa melihat wabah di sana sini. Kita bisa melihat juga. Dan inilah tanda-tanda bahwa Tuhan akan segera datang. Dari semuanya itu, meskipun akan ada hal-hal yang bisa kita lihat bahwa akan berada bangsa, akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-7. Ibrani 13 ayatnya yang ke-5 maksud saya. Ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan saudara. Meskipun akan ada sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Tetapi Tuhan
akan bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan akan kehidupan saudara dan saya. Lukas 21, mari kita bisa melihat di dalam Lukas 21. Lukas 21 ayat 25 sampai 28. Akan ada dua kelompok pada saat kedatangan Anak Manusia. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang. Di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kita bisa melihat, mungkin pada saat ini tidak kena corona, tetapi karena ketakutan yang terjadi, kecemasan membuat orang itu akhirnya lebih hari lebih memburuk akan kesehatannya. Tidak kena pada saat melihat akan kecemasan yang berada di muka bumi ini, akhirnya bisa menjauhkan diri dari Tuhan. Ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Apakah kita seperti orang yang cemas tentang keberadaan dunia yang pada saat ini, atau kita adalah orang yang mengangkat muka kita karena penyelamat kita sudah dekat? Atau kita akan berada seperti orang akan mati karena ketakutan dan kecemasan yang terjadi? Mungkin pada saat ini virus ini mematikan. Jangan lupa saudara, berikut juga pasti ada virus yang lebih mematikan dari virus corona ini. Ya, kalau kita lihat flu, biasa saja influenza, mematikan 50 juta orang pada saat itu. Dan sudah ada dapat vaksinnya pada saat itu. Nanti pasti akan ada juga virus-virus yang berbahaya, yang membuat akan kecemasan yang ada. Tetapi, apakah saudara seperti orang yang cemas ini akan mati ketakutan, atau mereka yang mengangkat mukanya kepada Tuhan sambil menanti Tuhan akan datang? Pilihan tergantung di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara menerima Yesus sebagai juru selamat kehidupan pribadi kita, ataupun melihat dunia ini membuat kita cemas, membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita bisa jatuh di dalam lubang kemurtatan? Tapi saya yakin dan percaya saudara akan memilih untuk bersedia menanti Tuhan akan menjemput kita, bersedia untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk lebih mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan peristiwa ini kita belajar bahwa inilah saatnya untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Mungkin pada saat ini saudara ingin beribadah kepada Tuhan, tetapi karena keadaan yang terjadi tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Yang dahulu mau datang ke gereja saja susah, datang terlambat. Tetapi peristiwa ini kita lihat berikutnya akan lebih daripada ini. Sampai di rumah pun kita tidak dapat bisa beribadah. Tetapi kita menyokong juga apa yang dikatakan pemerintah, karena kita menjaga untuk memutuskan rantai dari virus ini. Dan inilah yang terjadi. Akan ada kecemasan pada saat menjelang akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apakah saudara bersedia atau tidak? Tuhan pasti akan datang. Pada saat ini, marilah kita lebih dekat kepada Tuhan, mendekatkan kehidupan kita, kerohanian kita, sehingga
manakala dia datang, dia akan menjemput akan kita semua. Melihat akan peristiwa-peristiwa ini, Tuhan akan segera datang. Kalau kita tidak bersedia, pasti kita tidak akan menerima berkat itu, ialah kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal telah berada di tangan kita. Apakah kita akan mempertahankan kehidupan kekal itu atau tidak? Tergantung di dalam kehidupan saudara dan saya. Pasti saudara akan memilih untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan manakala dia datang kedua kali, Tuhan akan menjemput dan akan menyelamatkan kita semua. Mari kita berdoa. Allah yang kekal yang bertata di surga, Engkaulah yang kami sembah siang dan malam, Juru Selamat, penebus kami. Saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, mengingatkan dan menguatkan bahwa inilah yang akan terjadi di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan. Tetapi ada jaminan bagi mereka yang percaya, yang setia, Tuhan akan menjaganya. Dan Tuhan akan melindungi dengan meterai Tuhan. Sehingga juga manakala Engkau akan datang, kami akan diselamatkan. Kiranya berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Memberikan kesehatan, menjauhkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan kehidupan kami, yaitu wabah yang terjadi di muka bumi ini yang dilanda oleh virus corona. Dan kami yakin dan percaya bahwa berkat-berkat yang melimpah Tuhan akan curahkan, terlebih kesetiaan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Inilah doa kami, sertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya.